Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Xiaomi Redmi Note 8 ya. Untuk kerusakan sendiri sebenarnya ada dua ya. Jadi orangnya mengeluhkan casan sama LCD ya. Artinya di casnya itu nggak nambah dia ya, masuk cuman dia nggak nambah ya untuk Redmi Note 8 ini ya. Nah jadi posisinya seperti ini ya, kalaupun ada isi nanti dia berkurang ya, bukan nambah ya. Dan kebetulan orangnya juga pengen ganti LCD sekalian ya, jadi nanti kita buat dua video ya. Yang pertama kita masalah casan dulu ini ya. Untuk kasus seperti ini casan tidak nambah ya, artinya permasalahannya bisa di konektor atau bisa di yang lainnya ya. Tapi menurut pemilik handphone sebenarnya sudah diperbaiki ya di tempat lain ya, tapi masih seperti ini katanya. Ya mudah-mudahan sih belum diganti ya papan casnya ya, artinya belum diganti, artinya orinya masih nempel ya. Jadi kalau udah diganti agak repot ya, artinya memang untuk seperempat yang bukan ori untuk tipe HP sekarang agak repot ya. Jadi dia memang bisa ngecas, tapi ujung-ujungnya nanti bukan ngisi malah nggak nambah. Kalau nggak bisa nambah cuman lambat ya. Jadi mudah-mudahan saja ini orangnya pas dibawa ke tempat lain belum diganti ya konektor casnya ya, papan casnya ya. Artinya kalau memang kerusakan di konektor harusnya ganti konektor aja ya, nggak usah diganti papan casnya ya. Ya kalau digantinya yang biasa, artinya yang ini nanti penyakitnya malah panjang ya dia itu. Jadi bukannya nambah ngecas, malah dicas bukan nambah malah berkurang ya. Oke, langsung aja kita buka ya untuk covernya ini sendiri di lem ya dia. Nah kalau pernah di servis berarti ini pernah dibuka ya covernya sendiri ya. Oke, seperti biasa kita cari celah supaya ada untuk mendorong ya. Jadi kita cari celah ya, pelan-pelan aja. Nah udah ketemu celahnya, kita dorong dengan yang lunak ya, artinya ganti ya, jangan yang aluminium tadi ya, ganti yang lunak. Oke, kita dorong. Untuk lem yang sudah dibongkar ya mungkin pakai lem LCD ya, artinya memang lem itu kencang ya, jadi agak, nah dia nggak bisa seperti lem bawaan. Kalau lem bawaan dipanasin dia langsung ngejeplok ya, ini enggak ya, makanya saya nggak panasin ya. Oke, kita potong aja lemnya yang sekiranya tebel, susah untuk ini mendingan dipotong aja ya. Kita motong lem tadi ya. Oke, kita dorong pelan-pelan aja ya. Oke, nah untuk covernya ini jangan langsung ditarik ya, karena dia ada soket ini ya, fingerprint. Kita lepas dulu soket fingerprintnya. Oke, kita tarik covernya ini. Oke, udah terbuka ya dia. Jadi untuk kasus pengecasan nggak nambah untuk tipe Xiaomi Redmi Note 8 ini sering ya, artinya pernah sering terjadi ya, artinya banyak penyebabnya ya. Bisa aja dari konektornya bisa. Jadi untuk kasus ini untuk tipe Xiaomi sering ya, artinya sering terjadi. Sebenarnya untuk
tipe C, USB tipe C itu jarang rusak sebenarnya. Dia penyakitnya air sebenarnya, Mak. Jadi dia setiap elektronik pasti kalahnya sama air ya, elektroniknya. Nah, untuk tipe C sebenarnya jarang rusak ya, karena memang posisinya dia nggak seperti mikro ya. Kalau mikro sering rusak ya wajar ya, karena memang posisi colok sama cabutnya dia agak ini. Kalau untuk tipe C ini dia posisinya enak, jadi nggak ada yang menghalangi atau menghambat ya, jadi dia langsung posisinya aja gitu. Makanya untuk kerusakan konektor cas posisi C ini jarang ya, paling penyebabnya ya karena kena air. Nah, untuk analisa sederhana kita cek dulu konektornya apa, papan casnya apa, untuk apa masih bawaan HP atau sudah diganti, karena memang orangnya bilang sebelumnya pernah diservis ya, pernah diganti. Tapi setelah dicek masih bawaan ya, karena memang kualitas bawaan lebih bagus ya ketimbang kita ganti. Kemungkinan untuk saya nggak mau ngebahas yang udah ya, biarkan aja ya. Jadi ini artinya alhamdulillah ya konektornya belum diganti ya, artinya kemungkinannya masih bisa ya untuk dicas normal lagi ya. Jadi analisa sederhananya itu setelah saya cek ternyata memang banyak yang korosi ya di pin-pin konektor casnya ya, kuningan yang di dalam colokannya itu banyak korosi ya. Artinya untuk analisa sederhana, untuk pengerjaan sederhana, kita coba bersihkan dulu ya korosi-korosinya ya. Karena saya punya keyakinan untuk tipe C ini jarang rusak ya. Ya penyakitnya paling cuman air ya. Jadi kita nggak usah yang dalam-dalam dulu ya, kita pakai trik sederhana aja dulu ya. Kita bersihkan dulu pin-pinnya ya yang ada di konektornya itu. Ini kebetulan ngebersihinnya nggak di dalam kamera ya, karena memang lupa ya, nggak biasa direkam soalnya ya, kerja nggak biasa direkam begini. Jadi itu udah kita bersihkan ya untuk pin-pinnya ya. Jadi pin-pin yang di dalam ini ya, yang di dalam konektornya itu dia ada seperti garis-garis kuning itu. Nah, itu yang kita bersihkan ya, karena biasanya air ya, penyebab korosi itu air ya biasanya. Oke, kita sudah bersihkan, kayaknya udah posisi. Nah, jadi untuk papan casnya masih bawaan ya, saya nggak tahu nih waktu ganti waktu diservis sama orangnya diapain nggak tahu ya. Kemungkinan sih begini, dia cuma cabut ulang terus pasang ulang, ternyata ngecas ya, artinya untuk sementara waktu atau posisi kabel di ini bagus jadi ngecas dia, tapi ketika dibawa pulang mungkin ya bermasalah lagi karena memang permasalahannya belum dibereskan ya. Nah, setelah dibersihkan baru kita ukur ya tegangan di jalur casnya ini ada enggak sebenarnya ya. Jadi kita coba ukur dulu, kalau memang tegangannya ada ya berarti enggak ada masalah sama konektor ya. Untuk mengukur itu sambil kita colok ya ke casan, dalam artian kita seperti biasa ngecas ya, cuman kita lepas dari handphonenya ya. Oke, intinya gini loh permasalahannya. Jadi untuk tipe C itu jarang rusak ya, jadi kita lebih teliti lagi aja periksa konektornya ya. Mungkin ada korosi aja, nah itu bisa menyebabkan pengecasan nggak nambah atau nggak bisa dicas. Itu bisa, kemungkinan besar itu bisa terjadi ya, karena saya sering mengalami hal seperti itu. Nah, untuk lebih yakinnya kita cek lagi apakah fleksibel juga bermasalah. Nah, untuk di konektor sendiri setelah saya cek ternyata normal ya, tegangannya ada dia, artinya harusnya ngecas dia ya. Setelah dibersihkan ternyata normal ya, saya lupa ngecek sebelum dibersihkannya ya. Oke, mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya, hanya perlu dibersihkan aja ya. Jadi analisa sederhana aja, kita jangan ambil kesimpulan yang berat-berat dulu ya. Artinya
apalagi kita langsung ganti konektor yang baru, sedangkan yang barunya itu yang biasa, artinya yang biasa lah, yang harganya belasan ribu itu ya. Aduh, itu nggak bener itu ya, konektor kayak begitu ya. Jadi saya pikir sih mendingan kita ganti konektor aja ketimbang kita ganti papan casnya ya, karena di papan cas itu ada komponen ya untuk fast charging atau apa ya. Jadi pengaruhnya besar ya, papan sekecil itu pengaruhnya besar untuk pengecasan ya. Jadi kalau kita ganti ya, sistem fast chargingnya biasanya hilang, nggak ada ya. Oke, ini buka penutup mesin hanya untuk ngecek fleksibelnya aja ya, bermasalah atau enggak, apa memang ada korosi di fleksibel ya. Jadi kita cuman bersihkan pin-pinnya aja ya, artinya kita gosok-gosok dikit lah artinya ya. Ya kalau misalkan di konektor normal ya harusnya di fleksibel juga normal, karena pada dasarnya dia masuk ya, artinya cuman nggak nambah. Nah, analisa saya seperti itu, berarti kan permasalahannya di pin yang tadi korosi itu ya. Jadi harusnya dia masuk jalurnya normal, karena ada korosi jadi dia nggak ini ya. Oke, kita udah bersihkan fleksibelnya ya. Coba kita pasang ulang. Setelah pembersihan papan cas, konektornya ya, pinnya yang kuningan di dalamnya itu kita gosok ya dengan pisau yang kecil runcing, jadi dia masuk jadinya. Jadi untuk tipe C itu enak, bisa masuk dia ya, karena memang lubangnya lebar ya, dan posisi pinnya pun agak menjorok keluar, jadi bisa kita bersihkan ya. Kita bersihkan semuanya, papan casnya kita sikat yang korosi. Jadi biar oke, kita coba tes dulu ya, kita colok casan dulu sebelum kita analisa lebih dalam ya. Kita coba dulu ya, kalau memang trik ini berhasil ya udah, berarti emang permasalahannya cuman korosi aja ya. Jadi jangan berat-berat dulu ya. Ya itu alhamdulillahnya papan casnya belum diganti ya, jadi saya nggak tahu kemarin dia nyervis ganti apa ya. Oke, kita coba apa ada oh dia beda ini kali ya, mesti diputar balik ya, harusnya masuk aja sih untuk tipe C ya. Tapi memang ada sih tipe kabel tertentu yang nah itu mecas ya. Tadi nggak seperti ini ya, tadi cuman tanda baterai cuman nggak nambah ya apa. Nah nanti kita lihat, kita cek. Nah untuk LED nya sendiri nyala ya, tapi tadi juga nyala sih LED mah ya, cuman dia posisi baterai itu nggak nambah ya. Tadi ini udah ada merahnya, artinya dia memang posisi HP baterai habis ya, jadi merah dia. Kita tunggu beberapa menit dulu ya, apa dia nambah. Nah, untuk pengecekan pengetesan casan sebenarnya untuk jangka beberapa menit dia naik 1% pun itu udah kesananya pasti masuk ya, nggak perlu diliatin sampai full ya. Waduh, kelamaan ya, bisa setengah jam sampai full ya, karena memang kapasitas baterainya gede ya. Oke, kita lihat apa masih ada di posisi berapa persen. Jadi kita lihat, cek tujuannya biar artinya udah nambah ya, dia nambah ya. Nah ini udah fix ya, berarti permasalahannya cuman di konektor cas yang korosi ya. Artinya memang ya itulah, sebenarnya dalam penanganan seperti ini ya butuh ketelitian aja ya. Artinya memang ketelitian sama rezeki ya. Kalau memang udah rezekinya ya pasti dapat ya gitu ya. Harusnya sih setelah dibawa ke servis yang lain kan harusnya beres ya, ternyata memang ada rezeki saya jadi nggak beres, dibawa ke saya ya, itu kan rezeki juga ya. Jadi ya dua faktor itulah yang mendukungnya, artinya memang ada rezeki saya ya. Jadi kalau udah rezeki ya nggak ketuker ya. Oke,
Untuk kasus ini kemungkinan besar udah fix ya. Masalahnya cuman korosi di bagian konektor cas aja ya. Artinya dengan analisa sederhana kita bisa menyelesaikan permasalahan cas ya. Artinya kita jangan berpikir ribet-ribet dulu ya. Jadi kita cara sederhana aja dulu ya. Oke, dia udah mulai nambah tuh ya. Jadi kemungkinan videonya nanti saya percepat ya, untuk beberapa menit kalau memang. Oke, kita coba. Setelah beberapa menit ya ternyata memang nambah ya, artinya untuk kasus ini selesai ya. Jadi masalahnya cuma di konektor cas yang korosi ya, artinya itu aja permasalahannya sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.